Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Materi ini adalah materi pertama yang akan kita bahas, yaitu mengenai gambaran umum akuntansi perusahaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai akuntansi perusahaan, kenapa sih akuntansi ini penting? Setidaknya kita berbicara mengenai kehidupan kita dulu. Kenapa akuntansi ini penting bagi kehidupan pribadi maupun karir di dalam setiap individu? Padahal tidak semua individu itu akan menjadi seorang akuntan. Intinya, kalau kita berpikir kenapa sih akuntansi itu penting bagi kehidupan kita ataupun dalam dunia karir kita. Setiap kehidupan atau di dalam kehidupan kita pasti semua akan menggunakan akuntansi ini, akan menggunakan sistem akuntansi di sini. Entah apapun itu bentuknya. Misalkan saja nih, pada saat kita ingin melakukan sesuatu, kita akan membuka sebuah perusahaan, usaha kecil lah dulu. Kita pasti yang pertama akan menentukan lahan mana yang akan kita buka, ya kan? Misalkan di sini ada dua alternatif. Kita nyewa kantor atau beli ya untuk kantor, beli rumah untuk kantor. Di dalam mempertimbangkan rencana tersebut, pasti kita akan membutuhkan suatu informasi. Informasi akuntansi untuk apa? Untuk menentukan kalau saya membeli rumah untuk kantor, apakah nanti saya mampu misalkan dalam hal membayar, kemudian nantinya bagaimana untuk membayar ke para pekerja dan sebagainya. Nah, itu kan juga membutuhkan suatu informasi yang nantinya kita bisa memutuskan apakah kita akan menyewa atau membeli rumah tadi. Berarti di sini di dalam kehidupan pun akuntansi di sini akan digunakan oleh kita. Itu dia untuk akuntansi perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke akuntansi perusahaan itu sendiri, kita harus tahu dong apa itu perusahaan dan apa tujuan perusahaan. Apa sih itu usaha, apa itu bisnis, apa itu perusahaan. Kalau secara umum bisa kita katakan, oh perusahaan atau usaha atau bisnis itu adalah suatu organisasi. Di situ di dalam suatu organisasi di situ ada input dan output. Input di sini yaitu sumber daya dasar. Misalkan bahan baku, tenaga kerja, ya kan? Yang nantinya dari hasil input tadi akan digabung dan diproses, yang nantinya akan menghasilkan atau menyediakan barang atau jasa yang sebagai output yang nantinya digunakan oleh para pengguna atau pelanggan. Baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar, itu pasti akan seperti itu. Inti dasar dari pengertian perusahaan atau usaha. Nah, tujuannya apa? Kalau tujuan utama ya pasti akan mencari keuntungan, ya kan? Atau mencari profit lah. Untuk mencari profit bagaimana menentukannya? Berarti kita harus menghitung selisih antara uang yang diterima dari pelanggan, ya, atau uang yang diterima dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh kita yang dari hasil penjualan dengan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa tersebut. Nah,
Itu untuk menentukan suatu keuntungan. Berapa sih keuntungan saya? Saya tuh untung atau rugi ya? Nah, itu bisa dilihat. Kalau pendapatan lebih besar dari biaya, ya maka bisa dikatakan untung dan sebaliknya. Kalau kita sudah tahu apa sih itu usaha, apa itu perusahaan, dan apa tujuan dari perusahaan, pasti semua orang pasti tahu tujuan perusahaan yang pertama yaitu mencari keuntungan. Nah, itu dia. Kemudian kita bahas lainnya. Perusahaan itu ada beberapa jenis. Bisnis itu ada beberapa jenis. Pasti kita tahu semua. Ada usaha jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Nah, intinya kita harus tahu satu persatu. Apa sih itu perusahaan jasa, apa itu perusahaan dagang, dan apa itu perusahaan manufaktur atau bisa dikatakan sebagai perusahaan pabrikasi. Yang namanya perusahaan jasa ya pasti dia akan perusahaan jasa, berarti perusahaan yang menyediakan jasa untuk pelanggan. Jadi usaha atau jenis usaha, jenis jasa yang akan diberikan oleh pada pelanggan tersebut. Misalkan apa? Jasa keuangan, ya, jasa keuangan, kemudian perhotelan dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang di sini berarti menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan. Berarti di sini perusahaan ini bisa disebut dengan perusahaan retail. Jadi mempertemukan produk dengan pelanggannya di dalam satu tempat, satu wadah. Walaupun bisa kita lihat sekarang, walaupun dia menjual produk orang lain, tetapi dia juga sekarang memproduksi produknya sendiri. Apa? Alfa. Kan ada air mineral di situ. Merek Alfa, merek Indomaret dan sebagainya, ya. Nah, perusahaan dagang. Misalkan Matahari. Nah, kan itu juga perusahaan dagang juga bisa dikatakan. Perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrikasi ya, berarti di sini perusahaan yang dari awal dia yaitu mengubah input dasar atau bahan mentah menjadi produk. Jadi yang nantinya akan dijual ke pelanggan. Jadi ada 3 tahapan nanti di situ, ada input, proses, dan output. Perusahaan semen, perusahaan Sampurna, Mustika Ratu atau produk-produk kecantikan dan sebagainya, ya. Nah, itu dia. Itu adalah jenis-jenis dari perusahaan. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri contoh-contoh yang bisa Anda lihat di situ. Nah, kalau kita berbicara mengenai akuntansi perusahaan, maka kita harus tahu dulu dong. Kita harus kenal dulu apa sih itu akuntansi. Tadi saya bilang akuntansi itu penting bagi kehidupan pribadi. Untuk apa? Jadi kita bisa menentukan dalam mengambil keputusan dengan adanya informasi dari akuntansi, yaitu dibantu dengan sistem informasi akuntansi, maka kita bisa akan memutuskan apa yang akan kita jalankan. Nah, jadi bisa dikatakan akuntansi itu sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kalau dilihat secara proses, berarti sistem akuntansi ini adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi keuangan, dan menginterpretasikan hasil dari proses tersebut. Jadi, kalau kita simpulkan bisa diartikan, akuntansi itu bisa diartikan bahwa akuntansi ini adalah atau merupakan suatu proses dari 3 aktivitas, yaitu pengidentifikasian. Pengidentifikasian itu artinya upaya untuk menyeleksi, mengukur peristiwa-peristiwa yang relevan atau kejadian ekonomi dalam peristiwa-peristiwa relevan dengan kegiatan ekonomi perusahaan.
Jadi tadi kan mengukur, menyeleksi dan mengukur. Kalau menyeleksi berarti di sini kita memilih ya, memilih peristiwa relevan dengan kegiatan perusahaan. Sedangkan mengukur ya berarti menghitung berapa nilai di dalam nilai dari peristiwa-peristiwa itu. Nah, bisa jadi dalam satuan uang. Kita balik. Akuntansi merupakan suatu proses dari 3 aktivitas. Tadi pengidentifikasian. Yang kedua pencatatan. Pencatatan di sini merupakan upaya untuk merekam peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian ekonomi yang nantinya kita catat secara permanen dari aktivitas ekonomi organisasi. Nantinya dari hasil pencatatan itu digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan. Jadi pemangku kepentingan. Nah, menyeleksi akuntansi adalah mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan berarti kan di sini menyampaikan informasi melalui penyiapan maupun pendistribusian dari laporan akuntansi yang sudah siap untuk disebarkan atau didistribusikan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa dari pengidentifikasian, pencatatan, pengkomunikasian dari peristiwa ekonomi dari suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis yang nantinya digunakan untuk para pemakai sebagai suatu informasi. Nah, yang dimaksudkan dengan peristiwa-peristiwa ekonomis di sini ya, peristiwa-peristiwa ekonomis di sini itu bisa dikatakan atau diartikan sebagai transaksi keuangan dari setiap kejadian dalam suatu organisasi yang akan menyebabkan bertambah atau berkurangnya atau berubahnya suatu susunan kekayaan atau harta, kewajiban serta modal dari organisasi tersebut. Jadi setiap kegiatan itu kan pasti ada perubahan, entah itu misalkan ada pembelian berarti kan ada pengurangan di dalam harta, kemudian penjualan berarti ada penambahan di dalam harta dan sebagainya. Itu dia ya. Kalau kita ditanya, apa sih peran akuntansi di dalam dunia usaha atau bisnis? Maka jawaban yang paling simpel, yang paling sederhana kita bisa jawab. Akuntansi itu bisa memberikan informasi untuk pemangku kepentingan di dalam suatu perusahaan agar bisa menjalankan operasional perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian akuntansi di sini juga bisa memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hal melakukan penilaian kinerja, kemudian melihat kondisi ekonomi perusahaan dan sebagainya. Nah, berarti dalam artian untuk peran akuntansi di sini atau akuntansi di sini kan perannya adalah menyediakan suatu informasi bagi para pemangku kepentingan. Nah, ada beberapa proses di dalam mengeluarkan suatu informasi, menghasilkan informasi. Nah, yang pertama yaitu kita harus bisa mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, pihak mana yang akan membutuhkan. Ada pihak dari internal, ada pihak dari eksternal. Nah, kalau pihak dari internal, misalkan manajer.
Kalau manajer di sini berarti dia di dalam perusahaan di sini manajer pasti akan diberikan wewenang oleh pemilik dalam menjalankan perusahaan. Berarti dalam artian di sini tugas manajer adalah mengevaluasi kinerja ekonomi perusahaan. Berarti dalam artian di sini manajer yang berkinerja buruk akan diberhentikan oleh pemilik perusahaan. Jadi dalam para manajer di sini harus bisa mendapatkan suatu suatu nilai tambah, ya, suatu nilai tambah di dalam perusahaan itu sendiri. Misalkan apa? Meningkatkan nilai ekonomis perusahaannya. Jadi manajer di sini untuk meningkatkan meningkatkan nilai ekonomis perusahaan, meningkatkan bisa dapat menjalankan perusahaan ini dengan baik, dia juga membutuhkan suatu informasi. Nah, makanya dia butuh informasi dalam menentukan keputusan. Karyawan, kenapa karyawan di sini? Mempunyai kepentingan juga di dalam kelangsungan hidup perusahaan. Karyawan itu kan merupakan orang-orang yang memberikan jasa kepada perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan itu, ya kan? Nah, berarti untuk meningkatkan semangat atau memotivasi, maka di sini perusahaan akan menentukan suatu timbal balik. Nah, berarti kalau misalkan itu timbal balik itu sesuai dengan apa yang dikerjakan mereka, maka untuk meningkatkan kinerja perusahaan akan lebih baik pula. Nah, oleh karena itu karyawan bisa dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan di dalam peningkatan kelangsungan hidup perusahaan. Eksternal, misalkan pemilik, pihak yang menginvestasikan sumber daya di dalam suatu perusahaan. Jadi pemilik ini juga mempunyai kepentingan untuk mengetahui bagaimana sih kinerja perusahaan itu sendiri. Kenapa mereka harus mengetahui? Di sini untuk kenapa mereka harus mengetahui bagaimana kinerja perusahaan? Karena nantinya mereka akan berpikir bahwa kalau misalkan saya menginvestasikan dana saya, apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan, mampu mendapatkan keuntungan yang nantinya si pemilik ini akan berharap bahwa ia akan mendapatkan bagian dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Pelanggan. Pelanggan di sini, kalau perusahaan itu tidak diminati, produknya itu tidak diminati atau citranya jelek di mata pelanggan, maka dia akan dijauhi oleh pelanggan. Lama-kelamaan mereka akan bangkrut, ya kan? Nah, berarti dalam artian di sini pelanggan harus tahu bagaimana kualitas, bagaimana harga, maupun produk ini yang kita jual ini apakah sulit nggak sih untuk mendapatkan produk tersebut.
Kreditor ya berarti di sini misalkan perusahaan membutuhkan dana. Nah, salah satunya kan bisa dengan melakukan pinjaman pada bank. Nah, bank tidak akan asal iya saja akan meng-ACC asal menyetujui peminjaman kita. Bank akan mengetahui kinerja dari perusahaan kita. Bisa enggak kira-kira mereka membayar mengembalikan uang kita atau melakukan pembayaran pada kita. Nah, seberapa besar di situ? Nah, di situ dilihat dari kinerja perusahaan dan sebagainya. Yang kedua, kita harus bisa melakukan menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak kepentingan tadi. Jadi perusahaan harus mengetahui kebutuhan informasi kebutuhan dari informasi kebutuhan dari informasi para pemangku kepentingan. Nah, sehingga nanti bisa dilakukan rancangan. Kita bisa merancang sistem sistem akuntansinya guna pemenuhan kebutuhan tadi. Nah, kita bisa melakukan desain. Guna apa? Untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian di dalam menyediakan informasi bagi para pelanggan, bagi para pemangku kepentingan, akuntansi di sini dibantu oleh sebuah sistem, yaitu sistem informasi akuntansi. Di mana sistem informasi akuntansi di sini dia akan menyediakan suatu informasi yang relevan dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan atau yang lainnya. Ya, atau bisa memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik itu di internal maupun di eksternal. Nah, kalau di dalam internal, kepentingan internal, maka sistem informasi ini dibantu oleh akuntansi manajemen, dan untuk eksternal yaitu akuntansi keuangan. Nanti akan dibuatkan suatu laporan, akan dibantu dalam hal penyediaan laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak eksternalnya. Kemudian selain itu, selain mendesain, kita juga bisa harus dilakukan suatu pencatatan sebagai data ekonomi yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Jadi sistem informasi akuntansi di sini dia akan mencatat data ekonomi mengenai kegiatan perusahaan dan hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan, yang hasilnya nanti akan dilaporkan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dari hasil tersebut, baik itu menyusun laporan keuangan maupun yang lainnya, akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Itu adalah suatu proses di dalam penyediaan suatu informasi. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara mengenai etika, tadi kita berbicara saya tadi sudah jelaskan mengenai tujuan akuntansi, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan, kan? Nah, di sini sebagai akuntan itu harus bersikap sesuai etika di dalam bisnis. Agar apa? Agar informasi yang mereka sediakan akan menjadi terjamin dan terpercaya. Nah, oleh karena itu mereka harus bisa menentukan, harus bisa bersikap. Nah, yang namanya etika itu kan prinsip moral yang mengarahkan individu dalam hal bertindak. Sedangkan bisnis kan tadi suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen.
Jadi kalau etika bisnis ya berarti studi yang berkonsentrasi pada standar moral, bagaimana diterapkannya suatu kebijakan ataupun perilaku di dalam suatu organisasi atau bisnis. Nah, itu dia. Nah, kemudian apa ya kalau misalkan di dalam suatu bisnis atau perusahaan, di situ ada suatu kecurangan akuntansi dalam suatu bisnis. Misalkan saja suatu perusahaan nih melakukan suatu kecurangan, misalkan menggelembungkan nilai penjualan atau persediaan, misal seperti itu. Jadi berarti kita berpikir apa yang salah yang salah pada para pemimpin mereka dalam suatu perusahaan itu. Berarti untuk menjawab pertanyaan tadi, di sini bergantung pada beberapa faktor. Nah, kita bisa lihat di sini 2 faktor. Yang pertama apa? Kegagalan karakter individu. Jadi pelaku bisnis ini di dalam sebagai pelaku bisnis itu kita harus bisa beretika, harus bisa mempunyai etika, yaitu berkarakter menjunjung tinggi kejujuran. Bukan hanya kejujuran saja, tetapi integritas dan keadilan saat menghadapi tekanan untuk menutupi suatu kebenaran. Nah, kalau misalkan kita melakukan suatu pelanggaran itu dibiarkan, walaupun itu mulai pelanggaran kecil, maka kebohongan kecil ini akan menjadi besar saat masalah keuangan perusahaan itu memburuk. Jadi misalkan pada saat penyalahgunaan tadi itu terungkap, pernyataan yang salah itu sudah cukup untuk menghancurkan bisnis dan kehidupan di dalam suatu organisasi. Nah, itu dia. Yang kedua, di dalam usaha atau organisasi itu ada istilahnya ada budaya keserakahan dan pengabaian etika. Nah, misalkan di sini dengan perilaku dan sikap, misalkan para manajer senior dari perusahaan dapat menentukan budaya perusahaan. Nah, misalkan yang senior lebih berkuasa, bisa bertindak sesuka hati. Berarti di sini para senior bisa menciptakan budaya serakah dan mengabaikan kebenaran. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di dalam dunia bisnis. Jadi dalam dunia bisnis itu harus ada suatu karakter di dalam perilaku kita, pelaku bisnis itu, yaitu menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan sebagainya. Nah, untuk menanggulangi semua ini, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keputusan etis dengan cara menggunakan standar etika pribadi, yaitu kejujuran di dalam diri kita sendiri aja dulu. Kita menerapkan itu. Keadilan. Pada saat kita menjadi seorang pemimpin, harusnya bagaimana seorang pemimpin yang baik. Kemudian kita harus juga bisa mengidentifikasi kalau misalkan saya menentukan keputusan ini, akibatnya terhadap pihak lain apa. Nah, kita harus juga mempertimbangkan. Misalkan dalam hal gaji, kalau misalkan kita menurunkan gaji, bagaimana konsekuensi yang kita diterima oleh pihak lain. Itu adalah beberapa
hal yang bisa kita lakukan untuk setidaknya mengurangi kecurangan di dalam kecurangan akuntansi di dalam suatu perusahaan atau di dalam bisnis pada saat kita melakukan usaha. Nah, kalau kita bisa menentukan melakukan hal tersebut, maka dengan otomatis kita bisa menjalankan bisnis kita dengan baik pula. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kita berbicara mengenai konsep entitas, konsep organisasi di dalam bisnis. Nah, konsep entitas di sini adalah asumsi dasar akuntansi keuangan. Karena konsep ini nantinya akan membatasi data ekonomi dalam suatu sistem akuntansi ke data yang berhubungan secara langsung dengan aktivitas usaha. Nah, jadi dengan kata lain, bisnis ini bisa dipandang sebagai suatu entitas terpisah dari pemilik, kreditur maupun pihak pemangku kepentingan lainnya. Misalkan akuntan perusahaan perorangan akan mencatat aktivitas bisnis saja. Jadi bukan aktivitas yang lainnya. Misalkan aset, utang dan utang pribadi dari si pemilik tadi. Nah, dan sebagainya ya. Di dalam bentuk organisasi di sini, jadi bentuk organisasi kegiatan bisnis ini ditinjau dari kepemilikannya ya. Bila ditinjau dari kepemilikannya, secara umum bisa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan ini berarti perusahaan yang dimiliki oleh satu individu. Jadi bentuk bisnis yang dimiliki oleh perusahaan perorangan ini yang bertanggung jawab sepenuhnya ini adalah satu orang dan tidak terbatas terhadap resiko perusahaan. Nah, biasanya kebanyakan entitas usaha atau organisasi di Indonesia ini adalah perusahaan perorangan. Yang kedua, di dalam perusahaan perorangan ini biaya pengolahannya akan lebih rendah sesuai dengan kemampuan si pemilik tadi. Kemudian sumber daya keuangannya pun akan terbatas. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan ini berarti perusahaan perorangan tapi dimiliki oleh bisa 2 atau lebih. Ya. Bisa 2 atau lebih. Nah, jadi di dalam persekutuan ini ada para sekutunya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal mengolah dan mengembangkan usaha mereka. Jadi semua anggota itu aktif. Nah, tetapi ada juga yang sebagian sekutunya hanya menyetor modal tanpa ikut mengelola usaha. Di dalam persekutuan di sini, para sekutu aktif bertanggung jawab penuh dan tidak terbatas terhadap resiko perusahaan atau bentuk resiko perusahaan yang ada di situ. Misalkan kalau kita kasih contoh usaha ini, misal CV, firma dan sebagainya. Nah, berarti kepemilikannya untuk perusahaan di sini bisa menghubungkan kemampuan dan sumber dayanya akan bisa lebih baik karena dia lebih dari satu orang. Kemudian selanjutnya perusahaan korporasi. Kalau perusahaan korporasi di sini atau bisa dikatakan perusahaan korporasi ini perusahaan perseroan. Dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah ya atau peraturan undang-undang sebagai entitas hukum terpisah dan dikenakan pajak. Nah, bentuknya ini berdasarkan peraturan pemerintah dan badan hukum yang terpisah. Di dalam suatu organisasi yang lebih
ya, bersifat legal di sini dia memiliki banyak orang. Jadi bukti kepemilikan seseorang terhadap perusahaan ini itu ditunjukkan dari saham yang dimilikinya. Nah, itu dia. Nah, yang terakhir perusahaan koperasi. Berarti di sini bisa dikatakan perusahaan ini adalah kombinasi antara persekutuan dengan perseroan. Jadi koperasi ini dimiliki oleh sekelompok orang yang bisa disebut sebagai anggota, ya, dimiliki sekelompok orang, kemudian dikelola oleh dan untuk anggota. Nah, sistemnya seperti itu. Kemudian menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Nah, kemudian di dalam perusahaan koperasi di sini setiap anggota memiliki kewajiban dan haknya. Ya. Ada beberapa aturan yang bisa digunakan pada perusahaan tersebut. Nah, itu dia jenis-jenis organisasi yang ada di Indonesia atau konsep dari entitas bisnis yang bisa saya sampaikan. Untuk materi hari ini atau materi pertama mengenai gambaran perusahaan, gambaran akuntansi perusahaan sudah selesai. Berarti kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi. Untuk tugas pada pada materi ini Anda bisa ambil di e-learning saya. Di situ ada ketentuan di dalam pengerjaan tugas, kemudian tanggal penyerahan tugas dan sebagainya, bisa Anda lihat aturan main di dalam penyetoran tugas atau pengambilan tugas. Baik teman-teman, terima kasih banyak telah mendengar, menyediakan waktu untuk mendengarkan penjelasan mengenai materi gambaran umum dari akuntansi pada perusahaan. Nah, terima kasih sekali. Tetap jaga kesehatan Anda, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.